Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa. Jelas sekali Benny Ramdhani itu menyebutkan sebenarnya dua inisial. Saya sebutkan saja namanya di depan, huruf depannya T. Yang kedua tidak saya sebutkan. Kalau survei abal-abal ya mungkin beda-beda ya. Tapi survei ini paling tidak survei yang merupakan langganan istana. Kenapa saya underlining langganan istana? Karena sederhananya begini, kalau survei langganan istana atau langganan orang berduit memenangkan Anies Baswedan, ya this is the question. Kok bisa begitu? Tapi kalau memenangkan misalnya tiba-tiba, kita patut curiga. Karena itu sebenarnya yang paling dituntut adalah deklarasi di mana sumber keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya Anies bisa di stop dewa-dewa, ya inilah pertarungan. Pertarungan para dewa, Mr. T dengan rakyat pendukung atau fanatik sama Anies. Bisa nggak rakyat civil society memenangkan pilkada tanpa dukungan dewa dan dukungan Mr. T? Ya, ini yang paling penting. Jadi dewa melawan Mr. T. Banyak ini soalnya pendukung Mr. T dan pendukung dewa banyak juga di TikTok. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat era sekalian, the heboh Mr. T ya. And then the question is, who is Mr. T ya? Siapa itu Mr. T ya? Kata Benny Ramdhani, saya sebut nama depannya ya. Pertama T. Yang kedua nggak usah katanya. Berarti ada dua inisial sesungguhnya ya, bukan satu inisial. Jadi saudara sekalian, saya live di Keren Cadas Live ya. Baru live sekarang karena Jido partnernya baru muncul setelah fitting baju untuk peluncuran. Jadi saudara sekalian, jadi kalau kita lihat berita hari ini ada 3 hal yang menarik. Pertama soal Mr. T yang disebutkan, disuarakan, diceploskan, dispilkan oleh Benny Ramdhani, ketua badan singkatannya Buruh Migran Indonesia lah terakhirnya ya. Kemudian perlindungan buruh migran Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan Sahroni mengenai dewa-dewa yang menentukan pilkada Jakarta. Dan yang ketiga ada indikator politik yang memenangkan Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyatukan 3 berita ini ya dalam Berani Berita hari ini. Misalnya kita bisa mengajukan satu pertanyaan, mungkinkah ya kalau ditarik dalam pilpres atau pilkada, maka ada interconnection antara lembaga survei, kemudian para dewa-dewa entah di mana tempatnya, dan kemudian juga Mr. T tersebut yang barangkali bagian dari dewa atau jangan-jangan bosnya dewa atau advisernya dewa dan lain sebagainya ya. Jadi menarik sekali saudara sekalian ya. Coba kita baca beberapa highlight beritanya ya.
Mr. T ya, kalian para buzzer yang tidak merasa sedih atau prihatin dengan bangsa ini, silahkanlah. Tetapi coba bayangkan di depan mata tiba-tiba Presiden Jokowi merasa kaget katanya. Gimana bisa kaget ya? Saya kira kaget karena berani Benny Ramdhani menyebutkan itu di sidang kabinet terbatas. Jadi kagetnya di situ ya. Jadi saya mau bacakan pertama mengenai judol dulu ya. Sebelumnya kita coba dengarkan pernyataan Benny Ramdhani. Kalau sudah siap nanti dikasih kode ya. Oke. Ini ada beberapa berita. Kita lihat dari awal ya. Oke. Nih ya. Sosok T pengendali judi online di Indonesia diungkap Kepala BP2MI. Sebut tak bisa disentuh hukum, untouchable ya. Sudah bisa. Gitu. Kemudian Presiden Jokowi kaget saat Kepala BP2MI ya, Badan Perlindungan pekerja migran ya, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI ya, ungkap sosok pengendali judol di Indonesia. Kemudian pengendalian judol berinisial T ya, berinisial T pengendalinya. Itu berita mengenai judi online ya. Kemudian berita soal Anies Baswedan. Ya, silakan dulu ke judolnya ya. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Kan dia saja khawatir sekali karena nama itu memang identik ya, walaupun belum tentu. Kalau saya sebutkan RH kan bisa saja orang bilang wah bukan Refli Harun dong, tapi Robi Haryadi bisa juga kan. Ya tetapi kalau kita sebutkan inisial ya orang udah tahu karena inisial itu identik benar. Kalau kita bilang SBY pastilah mantan presiden. AHY anaknya presiden SBY ya. RH Refli Harun ya. Kemudian apalagi Toel, Tommy Welly ya, macam-macam. Nah ini kita lihat dulu ya. Anies ungguli Ahok Kaisang 0, ya. Survei indikator Anies teratas top of mind. Pilgub Jakarta kalahkan Ahok Ridwan Kamil. Ini lumayan angkanya ya. Angkanya itu signifikan sekali, perbedaannya hampir 16% ya dengan nomor 2. Kemudian indikator titik 2 peluang muncul kuda hitam di Pilgub Jakarta sangat kecil. Ya untuk hari ini ya. PSI kaget sebaran pemilihnya ke Anies dan Ahok di indikator hanya beda 1%-an ya. Nah ini soal yang terkait dengan Pilkada DKI ya. Survei indikator pendukung PSI lebih banyak dukung Ahok ketimbang Anies di Pilgub ya tentu saja. Kalau ini bukan berita sesungguhnya ya. Rupanya FIFA.co.id ini mengambil angle yang ya sudah jelas lah. Kalau PSI banyak mendukung Anies ya hancur mina partainya. Survei indikator Anies kalahkan RK jika head to head di Jakarta. Kemudian itu ya hal yang menonjol ya. Ada juga di sini yang berita-berita lainnya soal Kaisang geram dengan PKB dibilang anak kecil. Soal judol, bos judol, Menkominfo buka suara soal inisial T bos besar judi online RI. Ada juga Anwar Usman tak ikut putus gugatan aturan usia calon kepala daerah ya. Oke. Anies unggul di survei indikator, Fadlizon ungkit Pilgub Jakarta 2017. Kemudian inisial T trending 3 di X. Kepala BP2MI pernah stop pesawat charter ke Kamboja. Diduga angkut pekerja admin judol, bayangkan. Oke. MA sebut Presiden hingga DPR berbuat lalai karena praktek pinjol marak ya. Lalu kalau lalai nggak dihukum ya. Jadi saudara sekalian coba kita bacakan satu berita ya. Mengenai head to head Ridwan Kamil tadi. Menarik untuk dibacakan ya.
sambil kita nanti membahas judol-judol ya, bos judol ya. Jangan-jangan T itu Teguh Refli. Oke. Coba kita bacakan yang head to head tuh menarik ya, dengan Ridwan Kamil. Oh ya, ini ada juga soal dewa-dewa ya. Sahroni bilang ada dewa-dewa yang atur Pilgub Jakarta. Siapa mereka? Peluang muncul kuda hitam juga jarang ya. Kemudian top of mind. Kemudian PSI kaget tadi sudah saya ini kan. Nah coba kita bicara tentang head to head Ridwan Kamil ya. Oke saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Survei indikator Anies kalahkan RK jika head to head di Jakarta. Jakarta CNN Indonesia, hasil survei indikator politik Indonesia menyatakan Anies Baswedan mengungguli Ridwan Kamil jika saling berhadapan di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024. Peneliti utama indikator politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut elektabilitas Anies mencapai 50,1%. Sementara Ridwan Kamil hanya 38,8%. Responden yang tidak menjawab 11,1%. Jadi 50,1 sudah menang mutlak ya. Kalaupun 11,1% dikasihkan ke Ridwan Kamil. Lagi-lagi head to head masih Anies yang unggul kisaran 50 versus 38,8% kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring. Ini beberapa lembaga survei ini kayaknya mau cuci dosa juga terhadap Anies Baswedan ya. Burhanuddin mengatakan keunggulan Anies bakal jauh lebih signifikan jika Basuki Cahayapurnama Ahok ikut memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Ia menjelaskan Anies unggul jika berhadapan hanya dengan Ahok di Jakarta. Anies unggul dengan elektabilitas 52%, sementara Ahok 42%. Ada 6% responden yang tidak menjawab. Polanya menarik karena suara Pak Basuki dan Ridwan Kamil cenderung berasal dari captive yang sama. Luar biasa ya. Ini asal bukan Anies ya. Abah, asal bukan Anies ya. Jadi kalau salah satu di take out itu kemungkinan migrasi ke Anies kecil ujarnya. Kemudian Anies tercatat berada di posisi teratas dalam simulasi 3 nama. Ia meraup elektabilitas sebesar 43,8%. Disusul Ahok dengan 32,1%, lalu Ridwan Kamil disusul dengan 18,9%. Berarti masih butuh putaran kedua ya, karena 50% plus 1. Begitu pula dalam simulasi 3 nama dengan nama Kaisang Pangarep di dalamnya. Anies masih di posisi teratas dengan elektabilitas 48,8%, Ridwan Kamil 33,8% dan Kaisang 5,7% ya. Oke, Kaisang kecil sekali ya. Jadi memang tidak mudah di Jakarta tuturnya. Burhanuddin mengatakan jika Ahok tidak maju di Pilgub DKI Jakarta, maka pemilihnya akan memilih Ridwan Kamil. Menurutnya, pemilih Ahok yang mendukung Anies sangat kecil. Kalau Anies, Ahok dan Ridwan Kamil maju tiga-tiganya, maka yang diuntungkan adalah Anies Baswedan. Karena suara Ridwan dan Ahok itu cenderung beririsan dan karenanya Ahok dan Ridwan Kamil kemungkinan besar akan lewat sama Anies kalau dua-duanya maju, kata dia. Survei ini dilaksanakan pada 18-26 Juni 2024. Target populasi adalah seluruh warga negara Indonesia di Jakarta yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jumlah sampel sebanyak 800 responden dipilih melalui metode multi-stage random sampling yang kemudian diwawancara secara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Hal yang sama tergambar dalam survei Litbang Kompas periode 15-20 Juli jelang Pilgub Jakarta 2024. Litbang Kompas mencatat Anies meraih elektabilitas tertinggi dengan 29,8%. Disusul Ahok dengan 20,0%, Ridwan Kamil dengan 8,5% dan Erick Thohir 2,3%. Sri Mulyani, Andika Perkasa, Kaisang Pangarep, Heru Budi Hartono hingga Tri Risma hari ini yang seluruhnya meraup elektabilitas di kisaran 1%. Ya saudara sekalian, begini. Saya sih sebenarnya agak curious ya. Curiousnya begini. DKI ya respondennya 800. Sementara kalau Pilpres respondennya cuma 1200. Bedanya cuma 400 ya. How come bisa mengcapture
Ya oke lah metode ilmiah, tapi kan Indonesia kan uncertainty-nya tinggi sekali ya kan? Tapi kalau DKI menurut saya jauh lebih mudah mengcapture-nya. Karena penduduknya jauh lebih berpendidikan di pusat kota. Lalu jumlah respondennya 800 untuk satu provinsi saja. Jadi itu ya yang sebenarnya yang harus kita garis bawahi ya. Nah, sekali lagi, apakah kemudian walaupun Anda unggul punya elektabilitas yang kuat, apakah faktor Mr. T dan faktor dewa-dewa bisa mengalahkan Anda ya? This is the question juga. Karena skenarionya kan adalah yang namanya Ridwan Kamil dipaksa untuk head to head dengan Anies Baswedan di Jakarta. Tapi persoalannya kelihatannya, dan itu konon yang paling ngotot adalah Gerindra dan ada elemen di Partai Golkar. Tapi Erlangga sendiri tidak mau, dia tetap menganggap Ridwan Kamil potensial di Jawa Barat. Karena kalau Ridwan Kamil ditarik Jakarta, maka yang akan menang adalah kader Gerindra atau kader Gerindra yang baru pindah, Deddy Mulyadi dan kader PAN. Yaitu, lupa saya. Padahal dulu saya sangat kenal ya. Yang bermasalah dengan Habib Rizik ya. Yaitu Bima Arya Sugiarto ya. Nah, jadi saudara sekalian, sepertinya ya Erlangga membaca juga ini taktik cerdik dari Gerindra. Ya, seperti misalnya mengharapkan burung bangau terbang tinggi tapi punai di tangan dilepaskan. Nah, punai di tangan bagi Ridwan Kamil adalah menjadi gubernur Jawa Barat. Kalau dia mencoba pindah ke Jakarta, ternyata elektabilitasnya cuma nomor 3 menurut survei-survei indikator politik dan Litbang Kompas. Kalau survei abal-abal ya mungkin beda-beda ya. Tapi survei ini paling tidak survei yang merupakan langganan istana. Kenapa saya underlining langganan istana? Karena sederhananya begini, kalau survei langganan istana atau langganan orang berduit memenangkan Anies Baswedan, ya this is the question. Kok bisa begitu? Tapi kalau memenangkan misalnya tiba-tiba, kita patut curiga. Karena itu sebenarnya yang paling dituntut adalah deklarasi di mana sumber keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya Anies bisa di stop dewa-dewa, ya inilah pertarungan. Pertarungan para dewa, Mr. T dengan rakyat pendukung atau fanatik sama Anies. Bisa nggak rakyat civil society memenangkan pilkada tanpa dukungan dewa dan dukungan Mr. T? Ya, ini yang paling penting. Jadi dewa melawan Mr. T. Banyak ini. Soalnya pendukung Mr. T dan pendukung dewa banyak juga di TikTok. Jadi bukan pendukung rakyat ya. Oke. Jadi kalau begitu berarti Anda mengatakan Ridwan Kamil akan didukung oleh, ya bisa saja. Orang yang populer di rakyat ditunggangi oleh Mr. T dan para dewa. Kan bisa juga. Apakah Anies bisa ditunggangi? Mungkin saja ditunggangin. Karena itu kita harus tetap keep on eye. Apakah dia menjadi alat masyarakat, rakyat, ataukah dia menjadi alat para cukong? Kan itu penting bagi kita untuk terus-menerus melihat apakah ini cukup kredibel untuk dibela atau tidak. Kan begitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam konteks ini ya. Si munafik pura-pura kaget padahal mungkin lempar batu sembunyi tangan. Menyedihkan negeri ini dipimpin orang yang culas. Inisial T. Kemudian kantornya aja di belakang Polda Metro Jaya ya. Kantor apa saya nggak tahu itu ya. Mungkin Pacific Place, mungkin banyak kantor di situ ya. Ya, coba kita bacakan di TikTok ya. Oke. Coba kita inikan. Malam Bang Harun, bukan malam, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, is JPM apa? Send Rose, thank you very much.
Just send a gift. Bang RH baru live ya? Iya. Karena saya hanya menjaga semangat TikToknya saja. Ya cukuplah sehari sekali kalau sempat ya. Biar tidak mati TikToknya ya. Saya terus terang tidak terlalu menarik TikTok ini gara-gara banyak buzzernya ya. Dan banyak ujaran kebenciannya ya. Kemudian SDMK maksudnya apa? Kemudian apa lagi ya? Yang komen RT 58 yang kualitas SDM 02-nya 0,02%. Sehat terus abangku. Pada kepanasan buzzer. Bung kok nggak ada yang kritik presiden? Banyak ya. Salut sama Bang Refli Harun. Nggak perlu salut lah ya. Karena banyak mengatakan saya orang sakit hati. Saya sakit hati benar sama bangsa ini ya. Saya sakit hati sama pemimpin bangsa ini yang membiarkan bos-bos judi online itu bertebaran dan berkeliaran tanpa proses hukum. Ya malah yang diproses orang-orang yang alim ya. Orang-orang yang hanya ingin menyampaikan pendapat dan kritik kan begitu. Bernegara seolah milik parpol dan sepertinya PKB PKS mau gabung ke koalisi juga. Mungkin aja ya karena yang kekuasaan itu nikmat. Kemudian apa lagi ya? Udah saya kepencet ya. Banyak sekali komentarnya ternyata ya. Benar apa yang disampaikan Bung Refli. Apanya yang benar? Saya menyampaikan apa yang saya rasakan ya. Yang saya pikirkan, yang menjadi pengetahuan saya. Mungkin sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna. Tapi beginilah, siapa sih yang tidak mau kalau negara ini menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warupun ghafur. Ingat kata Prabowo Subianto, presiden terpilih, tidak ada gunanya pelabuhan, jembatan, jalan, infrastruktur kalau negeri ini tidak aman. Ya, kalau negeri ini tidak terlindungi. Nah cuma saya tidak tahu pengertian dia terlindungi itu jangan-jangan dia pikir orang yang berbahaya itu orang kayak saya. Orang kayak saya Didu. Yang berbahaya itu yang bos judi online itu. Yang bisa merampas tanah rakyat. Yang ngambil uang negara itu yang bahaya. Bukan kita. Kita ini orang biasa-biasa saja yang gak punya kemampuan apa-apa. Ya. Kok malah kita yang dikhawatirkan? Biasanya ya itulah ada sponsor di belakangnya untuk membungkam orang-orang yang berani bersuara kan begitu. Sinyal T siapa ya? I don't know exactly. Oke. Negara milik partai bukan rakyat ya. Apalagi nih? Assalamualaikum Bung Refli, salam perubahan ya, setuju apa ini ya. Kemudian jadi begini saudara sekalian ya, dalam berjuang itu nggak ada sakit hati, yang ada adalah kita terus saja berjuang semampu kita, tapi juga jangan konyol ya. Gitu. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Di berani kita. Mr. T dituding jadi bos judol. Apakah juga cukong pilkada dan istana? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kadang-kadang itulah ya. Karena bukan kita yang punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semua ini. Membongkar semua ini. Yang punya kewenangan itu adalah Presiden Republik Indonesia, ya, kemudian UP Kapolri, UP Kejaksaan, UP KPK dan lain sebagainya. Mereka lah aparat yang disumpah untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan di bumi ini. Gitu ya. Itu saja sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Saya, Bang Refli, selalu menghadapi menteri apapun, saya kalau salah adalah salah. Bang Refli bisa bayangkan, pernah menteri saya itu dalam menandangi SK, 27 direksi dan direksi BUMN mau dilantik, tapi saya tahu prosesnya salah, maka saya tidak kasih nomor. Oke. Maka pelantikan Batal. sehingga sekarang saya ikut berdosa menempatkan komisaris semaunya menteri itu karena aturannya nggak sempat saya bikin. Dan harusnya saya bikin. Saya sampai kepada titik tidak mau komentari lagi karena saya menganggap bahwa Menteri BUMN dan pemerintah sudah membuang ke tong sampah. Kriteria utama pengelolaan BUMN itu berbasis profesionalisme itu dibuang ke tong sampah.